Gue udah jadi YouTuber selama 6 tahun dan ini udah jadi perjalanan yang panjang. Mulai dari channel pertama gue nih yang gak jelas arahnya, terus pindah ke channel berikutnya di mana gue mulai ngerti nih game dari YouTube. Sampai berhasil dapetin video 100.000 pertama gue dan capai monetisasi. Dan gue bisa bilang, gue udah rasain lebih banyak penderitaan dibanding kesenangan. Itu kenapa gue bakal beritahu lo nih 7 hal yang gue tahu di awal karir gue, biar lu bisa dapetin pelajarannya tanpa harus rasain penderitaannya. Karena percaya gue, ini persis yang bakal gue bilang ke diri gue di masa lalu kalau gue bisa. Sekarang, hal pertama yang gue tahu dan bakal ironis adalah 99% nasihat YouTube itu bullshit. Dan ya wow, statement pertama yang besar ya, apalagi buat video yang isinya nasihat YouTube nih. Jadi apa maksudnya ini nih ya? Well, gue lagi ngomongin kepercayaan umum tentang YouTube yang udah disebarluaskan oleh YouTuber sesat. Lu pernah denger gak nih statement kayak gini nih? Selama lu konsisten upload, channel lu bakal sukses. Itu adalah statement terbullshit yang pernah ada. Banyak kok channel yang cuma upload 3 video bisa sukses. Banyak juga tuh yang cuma upload sebulan sekali tuh bisa naik channelnya. Atau ini deh, YouTube itu hoki. Enggak, ada kok caranya buat sukses. Dan masih banyak lagi statement bullshit lainnya tuh dari YouTuber ini. Ini malah bikin pertanyaan ya, kenapa orang nih yang seharusnya sukses di YouTube itu malah ngasih saran terjelek di bidangnya? Well, itu karena YouTube udah mengalami banyak perubahan ya. Cara buat sukses di 2015 itu beda jauh dengan cara sukses di 2025. Tapi, karena YouTuber-YouTuber ini nih yang udah sukses dengan cara lama, itu udah berada di tempat tertinggi, mereka jadi gak aware dengan perubahan yang terjadi di bawah dan mengira caranya masih sama. Lalu karena mereka kira caranya masih sama ya, mereka memberi saran yang salah dan terjadilah lingkaran setan ini. Kalau dipikirin seperti itu, sebenarnya ya YouTuber besar ini tuh gak salah ya. Mereka cuma sharing aja apa yang bekerja untuk mereka. Tapi ini bahaya nih buat yang baru mulai. Jadi kalau YouTuber yang baru mulai, yang gue mau lakuin tuh ini. Pertama, hanya dengerin YouTuber yang mulai rame di 2001-an lebih. Karena dari situ, algoritma YouTube tuh baru mulai dirubah. Kedua, jangan dengerin omongan doang, tapi analisis channel mereka secara menyeluruh. Karena omongan bisa keliru, tapi data nggak bisa bohong. Dan ketiga, pelajarin YouTube secara fundamentalnya. Apa yang bikin video direkomendasiin, dan apa yang enggak. BTW sebelum lanjut, gue mau bilang aja ya, kalau gue udah upload full course YouTube gue yang berdurasi 2 jam. Yang isinya semua yang lo butuhin nih, dari 0 sampai ke 1000 subscriber. Jadi lo bisa tonton itu ya, abis video ini nih, sebelum course-nya dihapus. Sekarang, hal selanjutnya yang gue tahu, bukan soal kepercayaan, tapi lebih ke cara kita bikin konten. Yaitu fokus di satu tipe konten aja. Dan gue lagi nunjuk kalian nih, yang bikin video long sama short sekaligus ya. Arti dari poin ini adalah kalau lu baru mulai, lu gak seharusnya bikin video 10 menit, upload 2 shorts, dan post di community post sekaligus dalam 1 minggu. No, fokus di satu aja nih terlebih dahulu. Ada beberapa alasan ya untuk ini, tapi yang utama adalah skill set yang dibutuhin buat sukses di tiap konten itu beda jauh. Bisa aja nih lu jadi yang terbaik di long form, tapi gak dapet hasil apa-apa di shorts. Dan itu gak buruk sama sekali ya. Yang buruk adalah coba jadi yang terbaik di 2 hal dalam waktu yang sama. Otak kita secara natural itu buruk dalam multitasking. Jadi ketika lu coba pelajarin 2 bidang sekaligus nih, itu bakal menghambat perkembangan masing-masing. Yang bukan cuma bikin lu mediocre, tapi juga buruk di dua-duanya. Karena kadang ilmu dari bidang 1 malah nyempil tuh di bidang 2 kan. Jadi, yang gue mau lakuin adalah fokus di satu tipe konten dulu. Terus kalau udah jadi yang terbaik di situ, baru pindah nih ke tipe konten selanjutnya. Dan ulangin sampai kuasain semuanya. Jangan sombong ya dan mikir kalau bisa kuasain 2 hal sekaligus. Itu bukan jalan yang benar. Ngomongin kesombongan, ini juga masalah yang dialami YouTuber pemula ya. Dan itu berhubungan nih dengan hal selanjutnya. Yaitu stop bikin konten narsis. Dan maksud gue apa nih? Konten narsis adalah konten yang lu buat demi kesenangan lu sendiri, bukan kesenangan viewers. Misalnya, video Q&A padahal baru 100 subscriber, konten main game yang lu suka tanpa ada hubungannya ke niche lu, dan semua konten lain yang muncul demi kesenangan lu. Dan please,
Kalau emang channel biasa nih, yang cuman have fun, terusin, bagus itu. Tapi, kalau channel yang serius nih, dan pengen bikin karir di sini, lu harus drop semua itu. Pikirin deh, apa yang lu coba lakuin di sini. Lu lagi minta puluhan ribu orang yang gak kenal lu siapa, berpaling dan melihat lu selama 10 menit. Dan kalau lu pikir lu bisa lakuin itu dengan konten narsis, tanpa memberi manfaat apa-apa ke penonton, sorry itu saya aja, tapi itu kesombongan. Gak ada yang bisa mendapat tanpa memberi di dunia ini. Dan begitu juga di YouTube nih. Jadi stop bikin konten narsis, atau enggak lu cuma bakal jadi YouTuber yang sepi atau dibenci. Dan ngomongin soal dibenci nih, gua rasa ini salah satu hal ya yang paling menghambat bagi YouTuber. Mau yang gak mulai-mulai karena takut haters, atau yang pas ngeliat hate comment nih sekali nih langsung bad mood seharian tuh sampai takut lihat YouTube studionya. Gue mau denger ini, satu ini, yaitu seberapa menyakitkannya pun kacangin haters lu. Sekarang, jangan salah ya, gue udah rasain rasanya dibenci ratusan orang dalam satu waktu. Dan bahkan di channel ini masih aja gitu, hate comment muncul gitu kan. Tapi, mau surah banyak pun dan menyakitkannya, gue gak pernah dengerin satu pun dari mereka. Kenapa bisa gitu? Soalnya gue percaya konten gue itu bener-bener bermanfaat. Gini logikanya. Kalau lu kasih sesuatu yang bermanfaat, maka otomatis orang-orang yang jadi haters lu adalah orang yang benci hal bermanfaat. Dan kalau mereka benci hal bermanfaat, kemungkinan besar mereka bukan orang baik. Dan itu selalu ngasih gue kenyamanan nih. Soalnya bayangin aja, yang benci gue itu semuanya orang-orang sampah. Dan yang suka gue itu orang baik. Gimana gak nyaman coba? Dan kalau lu masih gak convince sama ini ya, pikirin ini nih. Alternatif dari dibenci sama orang yang buruk, itu dicintai sama orang yang buruk. Nah, kalau lu dicintai sama orang yang buruk, berarti apa itu artinya ke pribadi lu sendiri? Buruk juga lah. Jadi, daripada ngedown nih gara-gara hate comment, harusnya lu bersyukur nih. Soalnya yang benci lu, itu sampah semua. Jadi buat kalian, YouTuber yang masih merintis, jangan takut. Jangan pernah takut sama musuh lu. Karena lu dikelilingin orang-orang yang baik. Dan lu adalah pribadi yang baik. Next, hal yang gue harap gue tahu dan mungkin bakal bikin perkembangan gue cepat ya, adalah stop ikutin herd mentality. Dan apa artinya ini? Well, herd mentality adalah kecenderungan orang untuk mengikuti kelompok yang mereka naungi. Misalnya, kalau sekitar lu main Mobile Legends semua tuh, lu juga bakal main Mobile Legends dan sebagainya. Nah, ini juga berlaku nih buat YouTuber, di mana mereka biasanya nih bakal ikutin kompetitor mereka atau orang yang mereka idolain pas baru mulai tuh. Kalau kompetitor di niche mereka punya intro, mereka ikutin. Kalau kompetitor mereka bikin thumbnail dengan gaya tertentu, mereka ikutin. Dan gue tahu nih, kalau misalnya baru mulai ya, emang tiru orang tuh metode paling cepet buat berkembang. Dan gue rasa buat pemula tuh ya, emang sebaiknya gitu. Tapi, kalau lu udah mulai advance nih di YouTube dan benar-benar bikin konten ya, jadi sama dengan semua kompetitor lu adalah cara terbaik buat bikin lu gak menonjol di mata penonton. Jadi, daripada sama nih, lu bedain aja dah. Gak usah pikirin tuh bagus atau enggak tuh bedanya tuh. Nanti aja itu pikirinnya. Karena ingat, kalau semua orang udah lakuin itu, maka itu adalah alasan yang bagus buat gak lakuin itu. Tapi tentu saja gue gak bakal saranin lu buat jadi beda ya dengan nurunin kualitas konten lu. Misalnya, editan kompetitor tuh bagus semua ya, dan lu mau jadi beda dengan jelek. Itu mungkin oke. Tapi dampaknya itu bakal jelek ke perkembangan lu. Itu kenapa hal selanjutnya bakal jadi yang paling penting nih di video ini, yaitu selalu improve kualitas video lu. Buat kalian yang pikir kalau selamanya bisa nih di kualitas situ-situ aja ya, kalian harus paham nih, kalau dunia itu makin cepat geraknya. Video dengan kualitas dan editan biasa aja, lama-kelamaan akan diganti dengan video lain yang kualitasnya lebih baik. Dan gak cuma itu, akan muncul lagi nih video lain yang kualitasnya sama, yang bikin kualitas itu jadi standar atau biasa aja. Sampai-sampai kalau video lu gak sebagus standar itu, lu bahkan gak bisa dapat views. Itu kenapa? Buat hindarin itu, perkembangan lu harus lebih cepat dari standar industri. Mulai investasiin waktu buat belajar software lain. Mungkin yang awalnya masih pakai CapCut tuh mulai ganti ke software editing asli seperti DaVinci Resolve. Yang awalnya pakai mic jelek, mulai ganti ke yang lebih baik dan semacamnya.
dunia ini selalu bergerak ke depannya. Dan suka gak suka, lu harus ikutin perkembangannya. Jadi lebih baik mulai sekarang daripada nanti. Tapi tentu saja perkembangannya bukan cuma di editan atau di peralatan doang ya. Tapi juga di leher ke atas. Dan kita masuk ke hal terakhir nih, yaitu investasiin waktu buat belajar. Sekarang, gue sangat pro edukasi ya. Dan gue percaya, semua orang tuh harus belajar, bahkan di luar tempat belajar sekalipun. Apalagi buat bidang yang selalu gerak nih, seperti YouTube. Tapi masalahnya, di zaman gue ya, belum ada resource yang baik buat gue pelajarin. Gak ada yang benar-benar ngajarin tuh ilmu tentang YouTube dan teori suksesnya. Dan itu jujur yang bikin gue paling stuck ya. Karena gue harus temuin jalan gue sendiri tuh. Tapi kalian gak harus gitu. Buat kalian yang lagi berada di posisi gue yang dulu, gue udah siapin nih full course YouTube gue yang berdurasi 2 jam. Dan lu bisa tonton itu di sini. Ini full gratis ya. Lu gak perlu bayar atau kasih email atau apapun gitu kan. Ini gue taruh di bener-bener gitu di YouTube kan, yang accessible buat semua orang. Jadi kalau emang serius dan pengen bikin karir di sini, cepet tonton. Karena course ini cuma ada untuk waktu yang terbatas ya. Itu saja untuk kali ini. Gue bakal tunggu lu di sana. Sampai jumpa di video berikutnya.